Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Ramarsa. Kali ini saya mau membahas salah satu mata uang yang viral, yaitu yang ekstensinya tetap terjaga, yaitu salah satunya yaitu Ethereum. Sejarah dari Ethereum. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen agar saya terus bersemangat membuat video yang lebih bagus. Kali ini saya mau ke Ethereum ya. Ethereum dikutip dari Wikipedia. Ethereum dari Wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. ETH ya. Ethereum atau ETH kodenya adalah sebuah platform rantai blok dengan fungsi kontras cerdas. Ethereum mempunyai fungsi seumpama virtual machine yang bisa menjalankan kontrak cerdas peer-to-peer dengan mata uang kripto Ether atau Ethereum. Ethereum merupakan sebuah proyek besar yang dimulai oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013. Blok pertama Ethereum ditemui pada 30 Juli 2015. Ether adalah unit tanda uang platform Ethereum. Ether diperdagangkan di bursa cryptocurrency seperti mata uang kripto lainnya. Ini ada dari Ethereum, perancang awal Vitalik Buterin, Gavin Wood, pengembang Gavin Wood, Jeffrey Wilke, Vitalik Buterin et al. Ada lainnya. Bahasa pemrogramannya ya, repository github.com /Ethereum. Bahasa pemrogramannya C++, Go, JavaScript, Python, Java, codingnya ya, Node.js, Haskell. Sistem operasinya Linux, Windows, OS X, POSIX compliant. Jenis komputasi terdesentralisasi. Lisensi beberapa lisensi sumber terbuka, open source ya. Situs web www.ethereum.org. Oke. Lanjut ya, udah selesai di sini ya. Kita ngambil dari simulasikredit.com. Sejarah latar belakang Ethereum. Publik pasti telah mengenal sejarah Bitcoin, di mana penemunya tidak diketahui secara pasti. Hanya saja konsep atau uang kripto Bitcoin ini mulai diperkenalkan pada 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Bagaimana dengan sejarah Ethereum? Ethereum pada awalnya dideskripsikan pertama kali dalam kertas putih 2013 oleh Vitalik Buterin. Pembuku gitu ya istilahnya. Seorang programmer sekaligus salah satu pendiri majalah Bitcoin. Tujuannya adalah untuk membangun aplikasi yang terdesentralisasi. Menurutnya Bitcoin dan teknologi blockchain dapat memperoleh keuntungan dari aplikasi lain selain uang. Namun untuk itu dibutuhkan bahasa script guna pengembangan aplikasi yang mengarah pada pelekatan aset dunia nyata seperti saham dan properti ke blockchain. Sayangnya, ide tersebut gagal mendapat kesepakatan. Tak menyerah, Buterin mengusulkan pengembangan platform baru dengan bahasa script yang lebih umum. Platform inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Ethereum. Bersama dengan Gavin Wood, Charles Hoskinson, siapa lagi nih ya, dan Anthony Di Lorio sebagai penyandang dana proyek mulai melakukan pengembangan formal pangkat lunak. Dalam proses pengembangannya terlibat pula Joseph Lubin dan Morgan Page, seorang reporter yang ditugasi menulis tentang pengalaman selama proses tersebut berlangsung. Sayangnya Hawkinson memutuskan keluar dari proyek tersebut. Pengembangan formal perangkat lunak dimulai pada awal 2014 melalui perusahaan Swiss, Ethereum Switzerland. Ini dasarnya. GmbH, ETH Swiss. Ethereum dikembangkan dengan atas dasar teknologi blockchain, di mana database mengumpulkan informasi bersama-sama dalam kelompok atau blok. Setiap informasi yang mengikuti blok baru dijadikan menjadi satu ke dalam blok yang baru dibentuk, kemudian tambahkan ke rantai. Rantai blok menyusun data menjadi blok-blok yang dirangkai bersama.
Ethereum diluncurkan pada 2015 dengan jenis mata uang kriptonya sendiri yang disebut Ether. Ether menjadi mata uang kripto terbesar kedua dalam hal kapitalisasi pasar setelah Bitcoin ya. Bahkan pada tahun 2020, nilainya jauh melebihi Bitcoin mencapai lebih dari 500% sepanjang tahun. Pengembang blockchain Ethereum menyetujui untuk melakukan perubahan besar pada jaringan di bulan Maret 2021. Hal ini menjadi suatu langkah besar yang akan mengurangi pasokan di akhir tahun, sehingga berpotensi menciptakan kenaikan harga yang lebih besar. Namun harus diketahui bahwa keberhasilan Ethereum tidak datang begitu saja. Seperti industri lainnya, Ethereum sempat mengalami kesulitan dan masalah dalam hal skalabilitas. Bahkan pada tahun 2016, Ethereum mengalami serangan peretasan anonim yang mengakibatkan 50 juta Ether hilang dicuri. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kesangsian terkait dengan keamanan platform. Dari masalah komunitas Ethereum terpecah menjadi dua blockchain, yaitu Ethereum ETH dan Ethereum Classic ETC. Ada dua koin. Badai pasti berlalu. Itulah yang terjadi pada Ethereum. Setelah mengalami pasang surut dan permasalahan yang menimbulkan kerugian besar, Ethereum mengalami fluktuasi dramatis, di mana harga mata uang Ether tumbuh lebih dari 13.000 kenaikannya persen pada tahun 2017. Jelas ini merupakan pertumbuhan yang luar biasa sehingga menarik minat banyak investor. Meskipun demikian, mungkin adanya volatilitas tetap membuat investor berhati-hati. Seiring berjalannya waktu, Ethereum mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga mendorong jaringannya lebih besar. Kesuksesan Ethereum menarik dukungan dari banyak perusahaan Fortune 500. Sebagai mata uang kripto, Ether bisa digunakan untuk bertransaksi. Hal ini dilakukan oleh MetaCopan yang membeli karya seni digital NFT seharga 69,3 juta dolar. Perbedaan Ethereum dengan Bitcoin ya. Sama-sama dengan aset uang kripto, yang membedakan Ethereum dan Bitcoin secara umum, Ethereum dan Bitcoin memang kelihatan sama dalam hal fungsi dan cara mendapatkannya, karena kedua menggunakan teknologi blockchain. Namun, kedua mata uang kripto ini memiliki perbedaan cukup signifikan. Bitcoin diperdagangkan dalam cryptocurrency, sedangkan Ethereum menawarkan beberapa metode pertukaran yang lebih variasi, yaitu cryptocurrency, kontrak pintar, dan Ethereum virtual machine. Lebih canggih ya. Protokol keamanan yang berbeda, di mana Bitcoin menggunakan bukti kerja proof of work (POW) dan Ethereum menggunakan bukti kepemilikan proof of stake (POS). Transaksi dengan Bitcoin harus dilakukan izin, sedang Ethereum memungkinkan transaksi yang diizinkan dan tanpa izin. Waktu blok rata-rata Ethereum 12 detik, jauh lebih singkat dibandingkan dengan Bitcoin yang rata-rata waktu bloknya 10 menit. Hal ini menunjukkan lebih banyak konfirmasi blok, yang memungkinkan penambang Ethereum menyelesaikan lebih banyak blok dan menerima lebih banyak Ether. Pada Bitcoin, komputer sebagai alat untuk menambang, menjalankan platform, dan memverifikasi transaksi menerima hadiah. Pada dasarnya, komputer pertama yang menyelesaikan setiap blok baru akan mendapatkan Bitcoin sebagai hadiah. Lain halnya dengan Ethereum yang tidak menawarkan hadiah blok sebagai gantinya, memungkinkan penambang untuk mengambil biaya transaksi. Oke, kita mau lihat dari Luno ya. Luno ini sama juga ya. Lanjut kata-katanya. Ya, sama seperti itu ya. Sama. Oke. Sekian dari saya tentang dunia Ethereum, yaitu dunia cryptocurrency, mata uang digital era abad 20 ya. 20. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.